Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Marhaban Waladi, Kanit bin Kamsa, Satbin Mas Polres Deluas. Kegiatan saya hari ini yakni mengajar di SMA Negeri 1 Bulan Kejeren, mata pelajaran agama Islam. Iman dan ihsan. Jadi Bapak bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab ini suatu ketika dia sedang duduk-duduk dengan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, kata Umar, ya, zata istala'a alaina rajulun, datang seorang laki-laki, sadidu bayadis siyabi, pakaiannya putih bersih, ya, sadidu sawadi sa'ari, dia memiliki rambut yang hitam, pakaiannya putih bersih, ya, rambutnya hitam. Ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, datanglah seorang laki-laki ini yang berpakaian putih bersih, kemudian rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asaru safar, tidak ada bekas tanda perjalanan jauh pada dirinya. Walam ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun di antara kami yang mengenal siapa orang ini, kata Umar. Jadi bisa dibayangkan nih, Nabi sedang duduk-duduk sama sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam. Tidak ada bekas tanda-tanda perjalanan jauh pada dirinya. Jadi kalau orang dekat, pasti sahabat dikenal siapa orang ini, tapi tidak ada yang mengenal. Dan tidak ada bekas tanda perjalanan jauh. Jadi kalau kita perjalanan jauh, apalagi di gurun pasir itu kan, pasti pakaiannya lusuh, ya, dan berdebu. Tapi orang ini enggak, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, dan tidak ada yang mengenal. Sahabat tidak ada yang mengenal satupun. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ya, masuk. Jadi bisa dibayangkan ya, ceritanya ini sekaligus nanti anak-anakku bayangkan ketika Nabi sedang duduk sama sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki nggak dikenal, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, tiba-tiba duduk di hadapan Nabi. Ya, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Nah, bisa dibayangkan posisinya? Lututnya itu ditempelkan ke lutut Nabi. Berarti saling berhadapan. Duduknya itu seperti orang sholat, ya, duduk duduk di antara dua sujud. Ya, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia meletakkan lututnya di hadapan lutut Rasulullah. Kemudian kemudian dia letakkan kedua tangannya itu di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan? Ya, duduknya tadi saling berhadapan dengan Nabi, ya, lutut ketemu lutut, tangannya kemudian diletakkan di atas paha Nabi atau paha Rasulullah. Summa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Dijawab oleh Rasulullah, al-Islam an tashhada Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan dirikanlah salat, wa tu'tiyaz zakat, kemudian tunaikanlah zakat, wa tasumma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian yang terakhir naik haji ke Baitullah sekali seumur
hidup. Itu yang kita kenal sebagai rukun. Iya, kita kenal sebagai rukun Islam. Jadi ini yang pertama pertanyaannya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam. Dijawab Nabi, Islam itu adalah seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian yang anehnya, orang ini kan bertanya nih sama Nabi nih. Tapi ketika dijawab Nabi seperti yang kita jelaskan tadi, dia ngomong gini, sadaqta, benarlah engkau ya Muhammad, benarlah engkau wahai Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab yang melihat kejadian ini merasa aneh. Ya, merasa aneh. Kenapa merasa aneh? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia pula yang menjawab, yang membenarkan. Dia jawab, dia yang benarkan. Jadi kalau kita normalnya nih, kalau kita bertanya, kalau misalkan Bu, saya tanya, Ibu, saya tanya misalkan, apa itu Islam? Kemudian Ibu menjawab, Islam itu adalah ini. Nah, kalau kita benar-benar bertanya, apa yang saya katakan? Terima kasih ya Bu, ya benar-benar. Tapi seolah-olah orang ini mengetes Nabi. Seolah-olah orang ini lebih tahu dari Nabi. Inilah yang membuat Umar merasa aneh gitu sama orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian baru yang kedua dia nanya gini sama Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Kata Rasulullah dijawab pertanyaan ini, al-iman antu'minallah, engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rasulihi, dan rasul utusannya, kemudian wal yaumil akhir, kepada hari kiamat atau hari akhir. Terakhir percaya kepada pada dan kadar ketentuan baik dan buruk itu datang dari Allah. Nah, kemudian inilah kemudian yang kita sebut dengan rukun iman. Ini rukun Islam. Itu pertanyaannya dari situ. Baru yang ketiga pertanyaannya, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Kata Rasulullah, dijawab oleh Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau seolah-olah dapat melihat Allah. Tetapi kalau engkau tidak dapat melihat Allah, yakinlah dan percayalah Allah dapat melihat engkau. Nah, martabat ihsan ini jemaah sekalian yang rahmati Allah. Kalau rukun Islam ini, ya, ini ulama kemudian merumuskan menjadi ilmu fikih. Ya, itu ranahnya ilmu fikih. Kemudian iman ini, ya, rukun iman itu kemudian ulama merumuskan menjadi ilmu tauhid. Ya. Baru yang terakhir, ihsan ini kemudian ulama merumuskan menjadi ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf. Nah, rukun Islam, ilmu fikih tadi pertama apa? Ya, mengucap dua kalimat syahadat. Kadang Bapak tanya, mana ucapannya kalimat dua syahadat ini? Apa ucapannya? Artinya apa? Ya. Betul. Yang kedua tadi setelah dua kalimat syahadat, mendirikan sholat. Iya, mendirikan sholat. Ya. Yang ketiga, berpuasa. Ya, menunaikan zakat.
Yang keempat baru berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji ke Baitullah. Jadi karena apa buat di Baitullah? Karena ada sekarang aliran boleh naik haji nggak ke Baitullah. Sekarang ada aliran seperti itu. Naik haji ke rumah gurunya aja. Jadi kalau rumah gurunya di Langsa, dia ke Langsa naik haji. Nah, makanya dibuat ke Baitullah. Sekarang rukun iman. Yang pertama, ya, percaya kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab Allah. Ya. Yang keempat, utusan Allah. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, datangnya dari Allah. Jadi kadar baik, kadar buruk datangnya dari Allah. Apa itu qadar dan kadar? Ada yang tahu? Qadar. Kita sering dengar ya? Oh, bukan. Kalau masalah ini Pak, kalau qadar itu ketentuan Allah yang nggak bisa diubah. Tapi kalau qadar itu ketentuan Allah yang bisa diubah. Hampir betul. Ya, sempurnakan. Pernyataan kawannya alhamdulillah sudah betul. Ini qadar dan kadar ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan takdir. Disebut dengan takdir. Nah, ini aku menjelaskan qadar ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali. Sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman ketika dunia ini bahkan belum ada sama sekali. Itu ketetapan Allah. Ya, kalau qadar realisasi atau perwujudan dari qadar. Nah, contoh, kalau hari ini ketetapan Allah di zaman ajali kita bertemu di ruangan ini dalam rangka proses belajar mengajar agama Islam, itu sejak zaman ajali Allah sudah tetapkan bahwa nanti kita akan bertemu di ruangan ini belajar agama Islam. Itu ketetapannya, tapi baru ketetapan. Nah, pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya inilah yang disebut dengan qadar, yakni realisasi atau perwujudan dari qadar. Nah, hari ini kita bertemu dan belajar bersama, itulah qadarnya. Itulah qadarnya. Qadarnya itu adalah ketetapan Allah di zaman ajali. Nah, dari pernyataan Bapak ini, ada kira-kira yang masih belum jelas dan perlu ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjutkan kepada pelajaran selanjutnya, lebih baik step by step, ya, selangkah demi selangkah, tetapi kita paham gitu. Daripada lanjut gitu kan, tulis terakhir sama sekali tidak paham, blank, zone. Silakan yang mau ditanyakan dari ketiga ini. Nah, ketiga ilmu ini ya, rukun iman, rukun Islam, rukun iman dan ilmu tasawuf, ini hukumnya fardu ain dipelajari. Apa artinya fardu ain? Wajib bagi diri sendiri. Ada satu lagi namanya fardu kifayah. Itu apa itu? Wajib jika tidak ada yang mengerjakan. Tapi kalau misalnya udah ada yang ngerjain yang lain, kita nggak wajib. Iya. Yang lain pada diam nih. Coba dengarkan ya. Fardu ain itu wajib atas diri sendiri. Kalau kita nggak pelajari, kalau kita nggak melakukan, kita berdosa.